Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadiatul Muslim. Di sini saya akan menemani Anda mendengarkan kisah-kisah, mendengarkan cerita-cerita horor, cerita mistis. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah cerita yang dimana cerita ini tuh, kisah ini tuh dialami oleh dua orang cewek kelas 3 SMK. Nah, namanya Rizka sama Risma. Nah, mereka berdua tuh beda kampung. Yang si Rizka dari Cihurip, yang si Risma dari Babakan. Kemudian mereka berdua tuh bestie dari sejak ketemu, dari pas pertama masuk SMK. Mereka sebangku, sering cerita, berbagi apapun gitu kan. Kayak jadi kayak sahabat lagi gitu kan, teman baik lah. Mereka di sekolah tuh sering ngobrolin, berbagi cerita tentang hal-hal mistis yang terjadi di kampung mereka. Salah satunya itu jembatan angker, yang dimana jembatan itu satu-satunya jalan menuju ke rumah si Rizka. Jadi nggak ada jalan lain menuju ke kampung si Rizka selain melewati jembatan tersebut. Jadi si kampungnya tuh di ujung, tapi buat menuju kampung tersebut tuh hanya ada satu jalan, satu akses aja gitu kan ke jalan sana yang ada jembatan angker tersebut. Nah, si Rizka juga bilang itu kan, setiap orang yang mau lewat ke sana jangan lewat dari jam 5, terus kalau sebelum lewat jembatan harus nyalain klakson dan lain sebagainya. Pokoknya kampungnya tuh mistis banget gitu kan. Udah terkenal dengan keangkerannya gitu kan. Nah, tapi tidak banyak orang yang mengetahui peraturan-peraturan tersebut itu kan. Taunya tuh angker aja gitu kan. Nah, kemudian di hari Sabtu kan, minggunya kebetulan libur, si Rizka ini ngajak si Risma nginep di rumahnya, karena si Rizka ini tinggalnya sendiri. Pas lagi kecilnya orang tuanya tuh cerai, kemudian si Rizkanya tuh ditelantarkan dan dirawat oleh neneknya. Di usianya yang ke-17 tahun neneknya meninggal. Nah, sekarang dia tinggal sendirian. Pulang sekolah sekitar jam 2, si Rizka ngajak nginep si Risma nih. Riz, ayo nginep dong di rumah saya gitu kan. Saya sendirian nih, butuh temen. Kemudian si Risma ya aja gitu kan, ayo. Kemudian mereka pulang, si Rizka pulang, si Risma pulang. Nah, si Risma minta izin lah ke ayahnya, ya saya mau nginep di rumah si Rizka. Di mana katanya? Di Curip. Loh, berani emang katanya? Ya berani kan, saya nginep di rumahnya gitu kan. Kenal juga teman saya dari waktu masuk SMK gitu kan. Nah, ya udah, ayahnya izinin, kemudian minta diantarlah sama ayahnya. Nah, di perjalanan dari rumah si Rizka ini dari rumah si Risma ke rumah si Rizka ini sekitar 20 menitan lah. Jadi nggak terlalu jauh. Di perjalanan si Risma ini main HP aja gitu kan, main HP. Dia nggak ngeh gitu kan, dia berangkat itu jam 5. Nah, kemudian pas di jalan sebelum lewat jembatan, dia lupa nggak ngasih tahu ayahnya harus nyalain klakson. Dia fokus aja gitu kan, lihat HP. Kemudian lewat jembatan. Nah, kemudian lewat jembatan lagi, terus nanya, ya ini kita ngelewatin jembatan yang keberapa? Yang kedua katanya. Lah, kata si Rizka lewat jembatan sini itu cuma satu gitu kan. Kemudian dia mulai ada kejanggalan gitu kan. Nah, dari sana kemudian dia ingat, oh ternyata saya lupa gitu kan, nggak ngasih tahu ayah kalau sebelum lewat jembatan itu harus nyalain klakson. Kemudian dikasih tahu lah ke ayahnya, ya nanti kalau ada jembatan lagi di klaksonin aja gitu kan. Kemudian kata ayahnya iya. Nah, kemudian adalah jembatan yang tadi telah terlewati itu, kemudian diklaksonin lah. Nah, nggak lama kemudian sekitar 5 menit nyampe lah di rumah si Rizka gitu kan, dengan bertanya-tanya ke warga di mana rumahnya Rizka, cucunya almarhumah nenek ini. Kemudian ditunjukkan oleh warga dan akhirnya sampai gitu kan ke rumahnya. Nah, ayahnya kemudian pamit pulang gitu kan, terus si Risma ini ketok pintu. Nah, ketok. Nah, si Rizka juga agak kaget gitu kan, kok ada yang berkunjung lewat dari jam 5. Dibukalah pintu, kemudian kaget. Loh, Riz, kan saya udah ngasih tahu gitu kan, kalau berkunjung ke rumah saya, ke kampung saya jangan lewat dari jam 5.
Tapi kan si Risma lupa gitu kan, dia lupa nggak ingat gitu kan, karena dia fokusnya sama HP, karena terus dia juga fokus izin ke orang tua, dia langsung siap-siap gitu kan, dia nggak ingat, nggak ngeh gitu kan, kalau kesana tuh nggak boleh lewat dari jam 5. Kemudian kata si Rika, ya udahlah masuklah, udah terlanjur gitu kan. Kemudian masuk maghrib, mereka sholat, ngobrol-ngobrol, nyeritain gitu kan, cerita di jalan tadi terjadi apa. Terus si Rizka bilang, ya itu makanya gitu kan, dengerin apa kata saya gitu kan. Kata si Mas, ya saya kan lupa gitu kan. Nah terus mereka ngobrol-ngobrol menjelang isya, terus sholat, terus mereka nonton TV gitu kan, nonton komedi. Nah saat mereka lagi nonton gitu kan, kemudian mereka lapar. Nah si Risma ini nonton, lanjut nonton, ketawa-ketawa, si Rizka ke dapur mau nyiapin makanan gitu kan, buat makan karena ya lapar lah gitu kan. Terus selang 5 menit si Rizka balik lagi gitu kan. Saking fokusnya si Risma nonton, ketawa-ketawa, dia nggak ngeh gitu kan, si Rizka udah ada di kursi di sampingnya gitu kan. Nah kemudian si Risma nanya, Ris mana makanannya gitu kan. Si Rizka cuman tersenyum doang gitu kan. Nah aneh, tapi si Risma nggak nge, soalnya kan dia lagi fokus, saking fokusnya nonton, ketawa-ketawa, dia cuman nanya sekilas aja gitu kan, Ris mana makannya gitu. Tapi si Rismanya nggak ngomong gitu kan, cuman senyum doang. Terus nggak lama si Rizka ini balik lagi ke dapur, dia masak dalam keadaan si pintunya tuh kebuka, jadi si Risma lagi nonton pun kelihatan gitu kan dia lagi masak. Nah menjelang sekitar 3 menit ada yang nelpon. Nah dia kira siapa, ternyata si Rizka nelpon. Nah terus si Risma tuh mikir kayak gini, loh kok dari dapur doang kok nelpon gitu kan, padahal tinggal kesini aja. Diangkatlah telepon. Terus si Rizka bilang, Riz maaf ya tadi nggak ngomong dulu sama kamu, saya pergi ke warung, soalnya bahan masakannya udah habis, nggak ada gitu kan, saya langsung ke warung aja lewat dapur. Kaget dong, terus tadi yang kesini siapa gitu kan. Kemudian si Risma lihat ke dapur, orangnya masih ada, masih masak. Panik di terus dia ngasih tahu si Rizka, Riz kamu beneran lagi di warung katanya. Iya emang kenapa katanya, ada yang nggak beres pokoknya. Dia nggak ngasih tahu ada apa, pokoknya dia bilang ada yang nggak beres. Terus si Rizka emang udah nggak enak dari awal gitu kan, soalnya dia kesana terlambat, apa sih, lewat dari jam 5. Terus dengar dia lupa nyalain klakson. Si Rizka itu buru-buru langsung belanja, itu langsung lari itu pulang. Terus di telepon dia bilang, Riz pokoknya lu masuk kamar saya, jangan keluar. Kalau meskipun ada yang ketok pintu tapi nggak nyebutin nama, kamu jangan keluar, kamu diem di kamar saya pokoknya. Terus kemudian HP-nya mati, di teleponnya dimatiin. Si Risma masuk kamar, kunci kamarnya, dia diem di sana, dia panik, dia berdoa kayak gimana, karena dia ngeliat sendiri si Rizka ada di warung, tapi ada yang masak, wajahnya yang sama gitu kan. Kemudian ada yang ketok pintu. Nah di sana dia mulai agak lega karena dikira si Rizka ini udah pulang. Tapi dia nunggu dia nyebutin nama, dia nggak nyebutin nama, ketok pintu doang gitu, tok 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 tok. Dia makin deg-degan gitu kan, karena nggak kunjung nyebutin nama. Dia makin panik. Dia berdoa, kemudian ditambah lagi ada yang ngetok jendela gitu kan. Dia makin panik, ketok, dan itu berlangsung sekitar 5 menit itu kan. Itu terus ketok tanpa nyebutin nama. Si Risma udah keringet dingin udah keluar, pokoknya udah keringetan banget, saking panasnya, saking paniknya gitu kan, saking takutnya gitu kan. Kemudian 10 menit berlalu, si Rizka kemudian datang ke rumah gitu kan, ketok pintu, terus manggil, Riz ini saya gitu kan. Rizka kemudian dibuka pintunya, si Rizka ditarik ke kamarnya, dikunci lagi pintunya. Pas dilihat gitu kan, nanya sama si Rizka, di dapur ada orang nggak. Si Rizka bilang nggak ada gitu kan, nggak ada siapa-siapa. Terus diceritain lah tadi ada orang gitu kan mirip sama dia, nyamperin dia gitu kan, terus dia masak gitu kan. Nah ditambah panik itu, pas mereka lagi ngobrol ada yang manggil, kemudian keluar ada yang manggil, nyebut nama Risma gitu kan.
Tapi si Rizka nggak kedengeran. Yang anehnya tuh dipanggil Risma sekitar di 3 kali manggil, di suara itu hanya didengar oleh si Risma doang. Si Rizka nggak dengar. Terus didengar sama si Risma, nah beneran nggak ada yang manggil katanya. Si Rizka bilang nggak ada katanya, nggak kedengeran. Nah sampai 3 kali itu nggak kedengeran sama si Rizka sama sekali. Si Risma tambah panik. Kemudian dia megang tangan si Rizka ini kencang banget, saking paniknya, saking takutnya. Terus setelah itu dia makin panik. Nah si Rizka di sini udah nggak enak, soalnya emang karena dari awalnya udah ngelanggar gitu kan, jadi yang nggak enak aja, udah nggak enak perasaan gitu kan. Ya udah si Rizka dia pegang di kamarnya gitu kan, disuruh tidur lah. Ya nggak bisa tidur soalnya emang takut gitu kan, udah takut banget, udah mah ada suara yang manggil dia gitu kan. Yang kebetulan si rumah si Rizka ini jauh dari rumah yang lain gitu kan, karena si neneknya itu punya tanah sedikit, jadi dia bangun rumah di tanahnya gitu kan. Nah tanah-tanah yang itu kebun-kebun, terus milik-milik tetangga. Rumahnya tuh agak jauhan gitu kan, sekitar 10 meter. Jadi ya kalau ya nggak mungkin gitu kan manggil-manggil kecuali teriak gitu kan. Kalau teriak pasti kedengeran sama si Rizka, tapi ini nggak kedengeran gitu kan, hanya si Risma doang yang kedengeran. Nah kemudian dia nggak bisa tidur. Nah sampai pagi, sampai subuh dia nggak tidur. Kemudian dia sholat dan dia minta ayahnya jemput dengan wajah panik itu kan, lusuh karena dia nggak tidur. Terus dia ditanya, kamu kenapa, kamu sakit? Kata ayahnya tuh, enggak katanya, saya pengen pulang. Ya udah pulang. Terus si Rizka juga minta maaf gitu kan, minta maaf pokoknya. Hari Minggu dia istirahat tidur, kemudian pas hari Senin dia balik ke sekolah. Dia diajak ke rumahnya, mau ngerjain tugas pun gak mau, karena memang sudah sangat takut itu kan. Dia di rumahnya kebayang-bayang. Jadi pas dia lagi tidur tuh kayak kebayang ada yang ngawasin dia gitu kan, kayak ada yang ngawasin. Kalian pernah ngerasain gak sih pas lagi di kamar gitu kan, bayangin yang serem, kemudian kayak ada yang ngawasin kita gitu kan, kayak ada yang ngawasin, kayak ada yang merhatiin setiap malam gitu kan. Kalau siang kan terang, jadi nggak terlalu takut, banyak rame orang juga. Tapi dari menjelang maghrib si Risma dari sana tuh mulai takut, kayak ada yang ngikutin, ada yang merhatiin tiap hari gitu kan. Nah dari sana si Rizka, ya udahlah gitu kan, kata si Rizka teh, saya minta maaf gitu kan, gara-gara saya ngajak kamu nginep di rumah saya, kamu jadi kebawa-bawa mimpi lah, jadi kebayang-bayang lah. Dari situ udahlah, pokoknya sekitar sebulan itu si Risma masih kebayang aja gitu kan takutnya. Karena pas tadi adegan yang tadi si Rizka yang dari dapur itu nyamperin dia pas lagi nonton komedi, itu kan wajahnya pucat katanya. Terus matanya pokoknya agak kayak kurang tidur. Terus pokoknya kayak mayat hidup, tapi dia nggak nge, soalnya kan dia lagi nonton, lagi ketawa-ketawa, jadi nggak merhatiin banget, tak cuman sekilas kayak aneh gitu ya. Oh ya udahlah, mungkin apa sih, penglihatan dia doang gitu kan. Nah ya udah gitu kan, semenjak hari itu dia nggak pernah gitu kan berkunjung ke rumah si Rizka. Mungkin itu cerita dari saya, mudah-mudahan dapat menghibur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.